Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 9. Jadi ada dua kawat lurus sejajar dialiri arus sebesar 30 ampere dan yang arus kedua adalah 10 ampere menghasilkan gaya magnet sebesar tiap meter ya, berarti itu F per L. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jarak kedua kawat sebesar titik-titik, itu adalah A-nya. Oke, berarti kita gunakan rumus F per L sama dengan mu 0 I1 I2 bagi 2 pi A. Nah, kita tuh mau cari A-nya. Maka kita masukkan ke soal. Jadi F per L-nya udah tahu 2 kali 10 pangkat min 4. Mu 0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya 30, I2-nya 10 dibagi 2 pi A. Kita coret-coret dulu. Di sini ada 2 pi sama 4 pi, sisanya 2. Kemudian A-nya kita kali silang, pindah ruas berarti jadi perkalian. Menjadi 2 kali 10 pangkat min 4A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali 300. Berarti 3 kali 10 pangkat 2. Kemudian di sini ada 2, di sini ada 2, berarti bisa kita coret ya. Kemudian A sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 hasil dari ini. Kemudian di sini kita pindah ruas berarti nanti jadi pembagian 10 pangkat min 4. Sehingga didapatkan 3 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 4. Maka didapatkan 3 kali 10 pangkat min 1. Satuannya meter. Nah, di sini berarti 3 kali 10 pangkat min 1 sama aja 0,3. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 10, kita tulis dulu dua kawat lurus P dan R itu diletakkan sejajar terpisah 3 cm. P sama R ya. Berarti dari sini ke sini itu adalah 3 cm. Nah, terus kawat R dialiri arus sebesar 1 ampere akan mengalami gaya magnetik 0 jika diletakkan titik-titik. Oke, berarti acuannya adalah kawat R mengalami gaya magnetik 0 ya. Berarti F-nya 0 ya. Oke, berarti kita bisa tulis FR sama dengan 0. Kita cek dulu. Kalau ada kawat R terhadap P, itu kan arahnya sama. Kalau arahnya sama akan tarik menarik. Berarti di sini itu adalah FR. Sebentar, kita perbesar dulu. FR. Ini kita hapus, kita perkecil. Oke, berarti FRP, jadi kawat R terhadap P, lalu R terhadap Q juga tarik menarik ya. FRQ. Oke, gayanya itu tarik menarik. Kemudian kawat R yang dialiri listrik 1 ampere akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan titik-titik. Kita tinjau, kalau misalkan kawat R-nya itu di posisi seperti sekarang, maka kan berarti FRP sama FRQ dia arahnya sama, berarti akan dijumlahkan. Kalau dijumlahkan tidak mungkin hasilnya 0, iya kan? Sekarang kalau kita pakai logika yang kedua, misalkan kawat R-nya diletakkan di kanan kawat P. Sebentar, untuk yang opsi A, ini berarti ada kawat P. Kemudian R-nya itu diletakkan di kanan kawat P, 1 cm kawat P. Berarti di sini R-nya dengan jarak 1 cm. Oke, lalu berarti di sini ada kawat Q. Ya. Oke. Nah, sebentar, ini kayaknya ada salah soal mungkin ya. Jadi sepertinya yang dimaksud itu adalah kawat Q berarti.
kawat R yang dialiri arus dari satu arah akan mengalami gaya magnetik 0. Sepertinya yang ditanyakan itu adalah gaya di kawat Q. Kenapa? Kan kita kalau misalkan yang ditanyakan adalah R, tadi kita tahu bahwa jarak P sama R itu 3 cm. Ya kan? Seperti gambar ini. Kawat R yang dialiri arus 1 ampere akan mengalami gaya magnetik 0 jika bla 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 bla. Kok kawat Q-nya tidak pernah disebutkan? Apakah ini salah soal? Karena kita jadi nggak punya jarak yang ini R ke Q. Contoh ya, misalkan gini. Kalau kita cek arahnya nih, R ke P kan searah, berarti tarik menarik ke sana. Kemudian ini adalah FRP. Kemudian R ke Q itu tarik menarik juga, berarti kawatnya ke sana. FRQ. Oke. Nah, ini kan berarti arah F-nya itu akan berbeda. Berarti nanti FRP dikurangi dengan FRQ, masih kemungkinan bisa 0 ya. Kita keep dulu misalkan. Kemudian kalau misalkan 1 cm di kanan kawat Q, berarti kan di sini kalau kita gambarkan yang B itu ada kawat P, ada kawat Q, berarti kawat R-nya terletak di kanan kawat Q, berarti posisinya sama ya seperti yang digambarkan seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini, berarti kan nanti arah F-nya itu seperti ini. Jadi tidak mungkin 0. Pasti ditambahkan. Jadi tidak bisa. Ini F R P akan ditambah dengan F R Q. Tidak mungkin 0. Pasti tidak mungkin 0. Ya benar. Tidak mungkin 0. Berarti kita coret opsi yang kedua. Kemudian kalau yang C gimana? Di kiri P. Di kiri P. Berarti di sini ada kawat R. Kemudian ini kawat P, ini ada kawat Q. Kalau seperti ini, R-nya itu tarik menarik tetap arahnya sama ya. Berarti tidak mungkin, coret juga. Kemudian kita cek yang opsi D di kanan kawat P. Kalau di kanan kawat P seperti yang opsi A, berarti ada P, kemudian ada R, kemudian ada Q. Ini masih memungkinkan, keep dulu. Kemudian kalau di kanan kawat kawat Q, berarti posisinya sama seperti ini, maka itu tidak mungkin 0. Nah, berarti tinggal opsi A sama opsi D. Nah, tetapi kita coba lihat lagi. Di sini ada 2 kawat lurus P sama R diletakkan sejajar dan terpisah 3 cm, seperti gambar. P sama R-nya 3 cm, maka kawat R yang dialiri arus 1 ampere akan mengalami gaya magnetik 0 jika diletakkan 1 cm di kanan kawat P, 2 cm di kanan P. Nah, di sini logikanya gini, ini sepertinya ada kesalahan soal ya. Jadi logikanya ini adalah kawat P, kemudian diinfokan ini adalah kawat R, kemudian yang ini adalah kawat Q. Kita tuh cuma dikasih info bahwa ini ke sini adalah 3 cm. Sedangkan di soal itu kita mau mindahin si R. Kita pindahin R menjadi misalkan 1 cm di kawat Q. Misalkan di sini aja. 1 cm itu misalkan di sini. Ini adalah R yang baru atau R aksen. Bahkan ini 1 cm. Kan kita nggak tahu nih jarak R aksen ke Q-nya berapa.
Dan ketika tadi PR itu jaraknya 3 cm, Q itu terletaknya berapa cm di P atau berapa cm di R. Jadi kita nggak bisa menjawab soal ini. Jadi mungkin soal ini itu salah. Kecuali tadi 3 cm itu adalah jarak P ke Q-nya, ya. Jadi ini nomor 10 tidak bisa kita kerjakan. Tapi kalian bisa tahu bahwa di soal ini tuh untuk mencari F yang 0 itu opsinya adalah A sama D. Cari yang arah F-nya berbeda.